warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Karjo Swito Jos. Anak-anakku semua, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, pada pertemuan yang ke-11 kali ini, bahasan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah membuat jalur pengkabelan, ya, diagram kawat, dan hari ini kita akan kita akan belajar membuat sambungan kabel. Ya, ada beberapa sambungan kabel karena pada saat kita melakukan kegiatan merakit instalasi listrik tidak mungkin tanpa sambungan kabel, ya. Jadi sangat dibutuhkan teknik menyambung kabel, ya. Tahu teori-teorinya dan prakteknya. Dan nanti kalian akan mempraktekkan ini di rumah. Anak-anakku semua tetap menjaga kesehatan dan 3M harus tetap kalian terapkan di rumah. Menggunakan masker saat kalian bepergian, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan menjaga jarak dengan teman yang lain. Anak-anakku semua, apa saja sih ya alat-alatnya? Sebenarnya alat-alatnya bermacam-macam, ya. Yang dibutuhkan adalah tang, ya, ini tang. Ya, ini tang kombinasi, ya. Kemarin di alat-alat praktek ada tang kombinasi, ada tang lancip atau tang cucut, ya. Ini sebenarnya harusnya menggunakan pengupas kabel karena kalau di rumah kalian tidak ada, kita gunakan cutter saja, ya, atau tang potong boleh, tapi kita gunakan cutter saja akan lebih mudah. Jadi ini kita gunakan alat-alatnya. Bahannya apa? Ini bahannya, ya. Saya sudah potong-potong, ya. Motongnya menggunakan tang kombinasi bisa. Ya. Ini bahannya yaitu kawat NYA. Ini kebetulan kawat yang cukup bagus karena saya menggunakan Kitani, kalau enggak Eterna, ini yang 2,5. Jadi nanti agak susah menyambungnya karena memang kawatnya terlalu besar. Tapi tidak masalah karena kebetulan adanya ini di rumah. Jadi saya buatnya menggunakan ini. Ya. Oke, anak-anakku semua. Mari kita lakukan praktek penyambungan kabel. Sambungan kabel yang pertama adalah mata itik. Ya, apa itu mata itik? Mata itik itu sambungan kabel yang digunakan untuk menyambung menggunakan mur atau baut, ya, mur, ya. Nah, caranya apa? Kita kupas kabelnya. Nah, untuk mata itik ini disesuaikan dengan besarnya mur. Ini contohnya, ya. Ini contohnya kita menggunakan mur sebesar ini, jadi kita akan sesuaikan dengan mur ini. Ya, kita kupas kabelnya. Kalau menggunakan cutter agak lebih mudah untuk kabel NYA, ya. Kenapa lebih mudah? Karena kabel NYA ininya tunggal, ya. Kawatnya tunggal, jadi dilingkari saja, dipotong lingkar, terus ditarik, sudah selesai. Oke, selanjutnya gunakan tang cucut atau tang panjang, terus kita melingkari seperti ini. Nah, ya. Pada saat menggunakan cutter, hati-hati, ya, jaga keselamatan kalian. Kalau sudah selesai, tolong ditutup seperti ini biar tidak terkena tangan atau tidak membahayakan kita sendiri. Nah,
Ini sambungan mata itik yang pertama. Ya. Perhatikan. Kelihatan? Nah, ini masuk seperti ini. Mana ini? Ya, ini ya. Ya, ini sambungan mata itik. Yang kedua, ini jenis sambungan yang paling banyak digunakan di pemasangan instalasi listrik. Paling banyak. Karena teknik penyambungan ini sangat mudah dilakukan, apalagi pemasangannya ada di kotak sambung. Jadi kalau pemasangan di kotak sambung pasti menggunakan ini, karena ini sangat mudah ya. Sekitar 2 cm kita kupas ya, segini panjangnya. Oke. Terus sampahnya dibuang di tempat sampah nanti. Terus kita ambil satu lagi, kita kupas juga 2 cm. Ya. Nah, ini teknik sambungan ekor babi. Ya, caranya ini disilangkan seperti ini. Ini usahakan pas di ujung. Ya, kita luruskan dulu. Usahakan pas di ujung kabel. Nah, kalau sudah kelihatan ya, ini dipuntir seperti ini. Berapa jumlahnya sebenarnya tidak perlu panjang ya, 4 sampai 6 ya. Yang penting last stopnya nanti bisa masuk dan tidak ada jeda di sini, di ujung sini. Jadi sekitar 4 atau 6. Nah, kalau sudah cukup, ini udah 1 2 3 4 ya. Kita gunakan 4. Ujungnya kita potong. Ya, karena ini agak besar jadi agak susah. Ya, kita potong satu-satu saja. Ya, ini sambungan ekor babi. Ya. Kalau yang ini tadi mata itik. Ya. Kenapa dinamakan ini sambungan ekor babi? Karena bentuknya seperti ekor babi katanya. Karena saya sendiri belum pernah melihat babi secara langsung, jadi tidak tahu bentuk ekornya seperti apa, tapi katanya seperti ini, muntir-muntir, jenis ekor babi itu. Jadi ini yang namanya jenis sambungan ekor babi. Oke, kalau yang ini saya ulang, ini adalah jenis sambungan mata itik ya. Ini jenis sambungan mata itik. Ya. Oke, lanjut kita ke
sambungan yang ketiga, yaitu sambungan puntir bell hanger ya. Sambungan puntir bell hanger. Oke, kita sambung lagi. Kita kupas ya. Yang ini untuk bell hanger agak panjang. Kenapa agak panjang? Karena muntirnya juga cukup panjang ya. Kira-kira 3 cm. Ini keuntungan menggunakan menggunakan cutter biasa ya. Hati-hati menggunakannya. Nah, ini perhatikan, ini tinggal ditarik saja. Karena agak panjang jadi agak susah sedikit ya. Oke, ini bell hanger. Oke, satunya lagi kita kupas. Panjangnya sama, kita putar saja. Kalau sudah putar, isolatornya sudah putus dari sebelahnya, kita tinggal tarik. Iya, ini seperti ini. Oke, jangan lupa ini ditutup lagi untuk keselamatan kita. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara membuat sambungan bell hanger? Ini diletakkan di tengah membentuk huruf X ya. X seperti ini. Terus kelihatan nggak? Oh, ini membentuk huruf X. Terus ini sebenarnya dijepit ya, dijepit terlebih dahulu. Nah. Terus yang satu diputarkan menggunakan ini saja, karena ini kawatnya agak besar jadi agak susah sedikit, agak kaku ya. Nguntirnya nanti berlawanan arah antara kanan dan kiri. Yang penting berlawanan arah. Kalau arahnya searah jarum jam, saya tidak tahu yang searah jarum jam yang mana. Jadi pastikan kalian muntir dengan baik. Nah, kenapa agak panjang tadi motongnya, mengupasnya? Karena ini ya, untuk bell hanger butuh jarak yang agak panjang ya. Jangan lupa dirapikan. Kalau sudah, yang satunya lagi sebelahnya ya. Kalau bell hanger ini tidak ada jeda antara lilitan yang kiri dengan yang kanan. Jadi langsung ya. Kalaupun ada jeda, jedanya sangat sedikit. Ini biasanya dilakukan untuk sambungan lurus ya, untuk nyambung kabel kalau kurang kabel ya, ternyata kabelnya kurang panjang. Nah, digunakan seperti ini. Berapa jumlah lilitan tergantung kebutuhan.
ya. 3 aja sudah cukup kuat kalau seperti ini. Nah, terus diluruskan. Nah, ini bell hanger ya. Ini ya agak kurang rapi sedikit. Kalau yang tadi ini ekor babi ya. Kalau yang ini mata itik. Oke, lanjut. Selanjutnya masih sambungan puntir ya, yang keempat, sambungan puntir Western Union. Ini kalau ini lebih panjang lagi kebutuhan kabelnya ya, kebutuhannya lebih panjang lagi. Kita kupas. Nah, ini disatukan seperti ini ya. Ini sambungan bell hanger sama Western Union hampir sama sebenarnya. Bedanya ada jeda nanti di sini di tengah. Di tengah ada jeda ya. Jadi ini kita puntir dulu. Ya. Nah, ini kalau sudah dipuntir seperti ini sekitar 3 puntiran. Setelah itu digulung ya, dililitkan. Oke, saya lilitkan dulu. Sebenarnya 2 sudah cukup ini ya. 2 lilitan. Kembali lagi tergantung kebutuhan. Ini juga untuk sambungan jika butuh panjang ya, untuk memperpanjang kabel. Jika kekurangan kabel bisa menggunakan teknik sambungan ini. Oke, selanjutnya bagian yang satunya lagi. Ya. Ini Western Union. Jadi di tengah ada disatukan, terus dililitkan yang kiri dan yang kanan, dililitkan. Bedanya dengan bell hanger, kalau bell hanger langsung dililitkan, saling melilit ya. Yang kanan melilit ke yang kiri melilit yang kanan. Kalau yang ini yang Western Union ya, itu diputar dulu, dililitkan, baru saling melilit ya. Itu. Oke, selanjutnya ini agak kepanjangan ya, mohon maaf. Ini agak kepanjangan. Harusnya pas ini ujungnya, isolatornya ada di sini ya. Jadi ini agak kepanjangan sedikit. Oke, lanjut kita masuk ke yang kelima, sambungan bolak-balik ya. Oke, kita lihat sambungan bolak-balik. Kita kupas kabelnya. Nah, disilangkan, sama masih disilangkan, tapi kalau ini agak butuh butuh tang ya.
Harusnya tangnya kombinasi dua-duanya, tapi kita coba menggunakan tang ini ya. Terus ininya ujungnya sama ya, jaraknya sama ya, jaraknya sama. Terus kita jepit. Oh ya, saya lupa ininya ditutup dulu. Nah, kalau sudah kita jepit seperti ini. Nah, ini sebenarnya tinggal seperti ini ya. Ini dililitkan ya. Ini dililitkan seperti ini. Tiga lilitan sudah cukup. Yang ini didekatkan saja. Kalau sudah ya seperti ini, terus kita tekuk, kita balik ya. Ini sudah, kalau sudah dibalik tinggal dibalik, dililitkan ya, dibalik dililitkan. Saya ini karena sudah semak, ini kita lilitkan. Nah, ini kurang panjang dikit ya, tidak masalah. Nah, intinya tadi sempat dibalik ya, karena bolak-balik maka sempat dibalik ya. Perhatikan. Nah, ini sempat ditekuk, dibalik, nanti dililitkan lagi di sini. Jadi bolak-balik. Ini juga untuk sambungan lurus ya. Beda dengan ini. Ini Western Union. Ini bell hanger ya, ini bell hanger. Beda ya. Kalau bell hanger saling melilit, kalau ini memang saling melilit tapi sempat balik dulu, dibalik dulu. Dan ini jauh lebih kuat ya. Sangat kuat karena kabelnya nekuk dulu ya, membalik dulu. Jadi sangat kuat. Tinggal tergantung kekuatan tembaga ini. Ini biasanya kalau di sambungan lurus tapi di sambungan di atas ya. Sambungan di atas menggunakan ini, sambungan kabel di atas. Menggunakan kabel ini. Oke, kita lanjut sambungan Britania ya. Apa itu sambungan Britania? Ya, masih sama ya, sambungan lurus. Britanian ya. Sambungannya seperti apa? Yuk kita kupas dulu. Ya, sambungan terikat ya. Nah, terus ini disamakan seperti ini. Ya, diluruskan. Oke. Terus kita tekuk. Nah, seperti ini. Kita tekuk. Nah, terus satu lagi kita kupas satu kabel agak panjang karena ini yang untuk melilitkan. Ya, kita kupas satu kabel untuk melilitkan, jangan lupa ini ditutup. Oke. Terus ini seperti ini ya. Digabungan seperti ini. Yang ini dari sini ya, ini dari sini. Jadi nanti ini kita potong, tidak seperti ini, tidak apa namanya,
tidak panjang seperti ini, tapi nanti kita potong keselamatan tangan kita. Ya. Ini kita potong, terus kita kupas. Kita kupas terlebih. Ini sebenarnya tidak perlu dikupas kalau sudah dipotong terlebih dahulu ya. Terus kita potong ujungnya, sisa-sisanya ya. Sisanya kita potong. Yang ini juga kita potong. Kita press sedikit biar menyatu. Ya. Ini sambungan Britanian. Kelihatan ya? Oke. Oke. Selanjutnya yang terakhir, sambungan percabangan kabel ya. Sambungan percabangan kabel. Nah, kalau sambungan percabangan kabel kita coba, kalau percabangan tidak kebongkar semua, tapi kita bongkar di tengah ya, kita kupas di tengah. Ya. Ini sudah terkelupas ya. Terkelupas, oke. Kita buka satu kabel lagi. Ini yang buat melilitkan, ini lebih panjang dari yang di sana. Ya, ini kupas. Nah, caranya ya, caranya ini dililitkan ke sini. Ya. Berapa lilitan? Ya sekitar 3 atau 4 lilitan sudah cukup. Jangan terlalu panjang karena khawatir kalau terlalu panjang nanti isolatornya ya tidak mau terpenuhi, nanti malah bisa terjadi konsleting jika ada sambungan kabel di percabangan ya. Sambungan percabangan kabel tinggal dililitkan, modelnya seperti ini. Oke. Ya, demikian penjelasan tentang teknik-teknik sambungan kabel ya. Ini tadi sudah kita jelaskan caranya. Nah, tugas 11 untuk anak-anakku semua, kalian siapkan kabel yang kecil saja biar tidak susah seperti ini ya, kabel NYA ya atau kabel tunggal yang kecil yang ukuran 1 mili ya, 1 mm. Beli 1 meter. 1 meter itu harganya paling yang 1 mili 1.000 atau 2.000 rupiah. Kalian potong-potong kecil, kalau tidak seperti ini ya, disambungkan modelnya nanti ya, 1 meter saja. Ini tadi saya membutuhkan sekitar 1,5 meteran, tapi ini saya panjang-panjang ya, saya panjang-panjang. Kalian gunakan yang pendek.
Untuk tugas 11 buat 6 sambungan kabel ya. Buat 6 sambungan kabel. Yang pertama adalah sambungan mata itik ya. Yang kedua sambungan ekor babi. Yang ketiga sambungan puntir bell hanger. Yang keempat sambungan puntir Western Union. Yang keberapa lagi nih? 1, 2, 3, 4. Yang kelima ini sambungan bolak-balik. Yang keenam Britanian ya, sambungan Britanian. Yang ketujuh sambungan percabangan. Oke, silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah, hasilnya kalian foto bentuknya sepertinya saja. Nah, kalian foto satu ini ya, dijadikan satu seperti ini, terus kalian foto ya jarak jauh, kira-kira itu nanti saya zoom, kirimkan ke Google Classroom, Google Form yang nanti saya bagikan ya. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.